Kak Ica. Kita sebentar lagi akan memulai ibadah kita. Yuk adik-adik, Kak Chelsea undang semuanya. Siapkan hati adik-adik. Kita mau angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan untuk kami. Bapa, inilah hidup kami, inilah hati kami hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siap memuji nama Tuhan dengan luar biasa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, karena semuanya pada sehat, terus kita hari ini akan memuji Tuhan. Pasti adik-adik tahu lagunya, kita akan pujian yang tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Bisa semuanya ya? Semuanya harus ada gerakan, semuanya harus ikutin Kak Chelsea. Oke, let's go Kak Ica. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke digoyang-goyang dan digoyang
mendengar firman Tuhan, kita akan naikkan pujian ini. Yesus sahabatku, Kau telah mati bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Adik-adik semuanya sikap berdoa ya. Kita mau naikkan pujian ini. Katakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Adik-adik lebih sungguh lagi kita katakan, Yesus sahabatku, Dia mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Kini Tuhan, tiba saatnya setiap kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami buka telinga kami buka hati kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabar nih semuanya? Gak lupa kan sama Kak Lucy? Mari kita berdoa dulu ya untuk firman Tuhan ini. Mari kita tutup mata kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, sehingga kami masih bisa berkumpul bersama-sama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Semoga firman ini bisa menjadi berkat juga Tuhan untuk kami dan untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, pagi hari ini Kak Lucy mau cerita tentang Yakub. Siapa yang gak kenal Yakub? Kak Lucy yakin bahwa adik-adik semua pasti tahu kisah tentang Yakub. Yakub itu siapa sih? Yakub itu anak siapa sih? Yakub itu adalah anaknya Ishak dan saudara kembarnya Esau. Nah kan? Nah, pertama-tama Kak Lucy mau kasih tahu dulu arti nama Yakub. Arti nama Yakub itu adalah si pemegang tumit atau heel holder. Nah, kenapa dikasih artinya si pemegang tumit? Nah, Esau sama Yakub itu kan saudara kembar. Biasanya saudara kembar itu lahir bisa ada jaraknya nih, kayak Kak Lucy nih, Kak Lucy sama Kak Cincing bedanya 8 menit. Ada juga yang bedanya bisa 1 jam atau beda berapa setengah jam. Nah, si Esau sama Yakub ini jadi si Yakub ini nggak mau kalah sama Esau, nggak mau keduluan. Jadi dia memegang tumit Esau buat keluar. Jadi kayak duluan. Tapi tetap aja Esau lebih dulu daripada Yakub. Makanya dia dikasih nama si Yakub karena yang artinya si pemegang tumit, atau bisa juga artinya
Trigger itu apa sih? Trigger itu artinya akal-akalan atau penipu. Seperti namanya, arti namanya Yakub. Dari yang nih kita flashback dulu nih ke kisahnya Yakub. Yakub itu pernah menipu atau akal-akalan ke Esau. Akal-akalannya gimana? Dia menukar hak kesulungan Esau dengan semangkuk kacang merah. Waktu itu kan Esau, ya kalian bisa baca di Alkitab, waktu Esau lagi capek berburu atau gimana, terus dia letih, terus dia aus atau apa, terus si Yakub menukar nih hak kesulungannya dan Esau mau. Itu salah satu akal-akalan dari Yakub. Yang kedua, ada juga nih akal-akalan yang kedua, si Yakub pura-pura berubah jadi Esau di depan Ishak, biar di depan bapaknya nih, biar si Yakub diberkati lebih banyak, diberkati lebih bagus dari pokoknya dari si Esau. Akhirnya Yakub diberkati kan sama si Ishak itu. Nah, lanjut cerita, si Ishak menyuruh si Yakub untuk menikah dengan saudaranya, anak omnya itu namanya Laban. Akhirnya dia pergi nih ke rumahnya si Laban. Nah, ketika dia ketemu di rumahnya si Laban, dia kan bekerja sama si Laban. Si Laban bilang ke Yakub, "Kamu kan udah kerja di sini. Kamu mau upah apa? Kamu mau digaji apa?" Terus Yakub cuma bilang gini, "Aku mau nikah sama anak kamu yang namanya Rahel." Namanya Rahel nih. Nah, namanya Rahel, anak yang paling muda. Terus si Laban bilang, "Oke, kamu nanti bisa nikah sama Rahel, tapi kerja dulu 7 tahun sama aku." Terus akhirnya Yakub kerja 7 tahun sama si Laban. Tapi setelah 7 tahun, si Yakub malah dikasih Lea. Lea itu kakaknya, karena si Laban bilang kalau di dalam keluarga dia nggak bisa tuh kalau yang adiknya dulu nikah duluan, harus kakaknya dulu. Nah, ibaratnya kan si Yakub orang yang akal-akalan, si Laban lebih akal-akalan lagi. Ibaratnya seperti itu. Jadi si Yakub nggak terima. Terus si Laban ngomong, "Ya udah, kerja lagi 7 tahun sama aku." Dia mau, jadi dia kerja lagi 7 tahun sama si Laban demi si Rahel. Pokoknya dia total kerja sama si Laban itu 20 tahun. 20 tahun dia kerja. Nah, selama 20 tahun itu, yang pertama kan dia ditipu sama si Laban, mau nikah sama Rahel, dikasih Lea. Abis itu ada nih, dia upahnya diakalin 10 kali sama si Laban. Itu ada di Kejadian 31 ayat 7. Nanti adik-adik bisa baca ya. Itu juga salah satu akal-akalannya si Laban. Habis itu kan dia kerja lagi 6 tahun. Setelah 7 tahun terus kerja lagi 6 tahun. Itu udah akal-akalan. Dengan akal-akalan Yakub bisa memiliki apa yang dia mau. Ini itu dia punya bisa nikah sama yang dia mau. Cuma ya itu, dengan akal-akalan itu, tapi dia 20 tahun hidup dalam kesakitan dan pisah dari keluarganya. Nah, di sini kita mungkin berpikir kalau penyertaan Tuhan tuh nggak ada di hidup kita. Seperti Yakub, mungkin pada saat Yakub menjalani 20 tahun itu, dia ngerasa Tuhan nggak ada di hidup dia. Karena kan sebelum dia nyampe rumah Laban nih, dia tidur nih pakai batu di tengah jalan. Dia bermimpi, Tuhan tuh bilang, "Aku akan memberikan tanah ini, keturunanmu akan bertambah banyak." Tapi apa buktinya? Selama 20 tahun dia harus kerja sama Laban. Mungkin Yakub berpikir, kok mana nih penyertaan Tuhan di hidup aku? Ya kan? Kok selama 20 tahun dia masih kerja, masih begini sama Laban? Seperti itu. Terus rencana Tuhan mungkin gak bisa kita lihat hari ini. Seperti Yakub, dia gak bisa lihat pada saat dia kerja 20 tahun itu. Tapi coba deh, kalau kalian baca lagi, akhirnya dia bisa pulang ke keluarganya, ketemu Esau, ketemu bapaknya. Dia tinggal di sana dan dia punya anak banyak, 12. Dia punya anak 12 dan dia menjadi bangsa. Nah, pokoknya kalian baca lebih lanjut lagi cerita tentang Yakub itu, yang akhirnya seperti menjadi bangsanya, menjadi keturunannya menjadi banyak semuanya. Itu karena apa? Pertama-tama dia melalui banyak cobaan juga. Selama 20 tahun dia kerja di Laban, dia juga diakal-akalin, dia juga ngakal-ngakalin orang. Itu tuh perjalanan hidup. Mungkin di saat kita mengalami jatuh bangun seperti Yakub, kita ngerasa Tuhan gak ada di hidup kita. Kita ngerasa Tuhan gak ada lah, kayak nggak ada nih Tuhan. Tapi rencana Tuhan mungkin nggak bisa kelihatan hari ini, tapi mungkin nanti
suatu saat ketika kita akhirnya melalui itu semua, Tuhan ada, Tuhan tahu, Tuhan kasih tahu apa sih rencana Tuhan untuk hidup kamu sampai kamu menjalani ini semua, menjalani cobaan. Kakak nggak tahu nih adik-adik semua tuh mengalami masalah apa. Mungkin aja kayak sekarang kan lagi corona gini, sekolah online, susah nih online, sinyalnya susah, malah kerjaannya makin PR-nya makin banyak karena kan banyak tugas tuh, jadinya online, kerjaan di rumah, kerjaan makin banyak. Atau malah adik-adik seneng, wah aku nggak sekolah, aku di rumah main games. Nah, kakak kan nggak tahu, tapi kan main game juga bisa aja mama kamu jadi marah-marah atau apa yang malah bikin kamu kesel atau gimana, kakak juga nggak tahu. Tapi mungkin lewat kejadian ini, lewat kalian belajar di rumah online, atau lewat corona, atau lewat COVID-19 ini, pandemi ini yang bikin kita nggak bisa ketemu ini, Tuhan akan membawa sesuatu yang baru, yang mungkin yang sekarang kita nggak tahu rencananya seperti apa, tapi pada saat nanti kita akan tahu apa sih mau Tuhan buat hidup kita semua. Nah, situ. Adik-adik jangan lupa ya, kita harus tetap berdoa bahwa rencana Tuhan itu rencana yang damai sejahtera, yang bukan rencana yang rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Jadi kita harus selalu positif, kita harus selalu berdoa, kita harus selalu baca firman dan mempraktekannya. Jangan cuma doa, amin. Kayak biasa kan, kayak sekolah minggu gitu, waktu di kelas kakak sih kalau yang mau doa kayak jangan aku. Nah, mungkin melalui corona ini, melalui COVID-19 ini, kalian di rumah kalian jadi rajin baca Alkitab, jadi rajin berdoa setiap hari. Itu mari kita berdoa ya, gak seperti itu. Jadi kalian tetap selalu semangat ya di rumah, jangan keluar rumah kalau nggak penting, tetap pakai masker, tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu rencana yang luar biasa, rencana yang baik, rencana yang oke, yang mungkin kita nggak tahu sekarang tapi nanti kita tahu. Oke, tetap jaga kesehatan ya, stay safe and stay healthy terus di rumah, jaga kesehatan, minum vitamin. Sukses terus, dadah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang akan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kiranya Tuhan Kau berkati kakak kami yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati pekerjaannya, kesehatannya, dan keluarganya. Engkau juga berkati kakak-kakak kami yang lain. Dan berkati adik-adik kami dan keluarganya juga Tuhan. Engkau berkati Tuhan bangsa kami Indonesia Tuhan, dari presiden dan jajarannya. Kiranya virus ini Tuhan boleh Tuhan teratasi dan boleh pulih kembali Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau berkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. God bless you all. Dadah.